Shalom Ibu Rauli. Ya, senang banget ya saya Maria bersama dengan Ronald pada hari ini. Terima kasih banyak dikasih kesempatan untuk bisa bersama-sama memuji Tuhan dan juga sharing ya Bu. Ini udah lumayan lama ya Maria nggak ketemu sama ibu-ibu semuanya. Terakhir mungkin kapan ya? Waktu pelayanan di WOI itu ada yang bulan Desember, ada yang Januari juga ya. Ya puji Tuhan ya, walaupun belum bisa bertatap muka, tapi kita bisa bertemu virtual di sini ya, secara online. Gimana kabarnya ibu-ibu? Luar biasa ya, puji Tuhan. Walaupun sekarang kita tahu keadaan dunia ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kita mau tetap percaya, kita mau tetap semangat dan penuh sukacita ya. Udah lumayan banyak ini ya. Sekali lagi shalom semuanya. Sebelum kita memulai sharing-sharing kita, mari kita naikkan satu pujian sebagai kerinduan kita untuk Tuhan Yesus Kristus kita. Yes, Lord. This is our heart. We would like to worship you, Jesus. Tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ini hati kami Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Bila ku buka mataku dan lihat karyamu, ku terkagum. Haleluya, yes Lord. Mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Sama-sama katakan, tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sama-sama katakan, dan ku ingin mengenalmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap hari yang Engkau beri buat kami. Terima kasih buat nafas kehidupan yang begitu berharga yang Engkau masih tersediakan buat kami Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur buat sore hari ini Tuhan. Kami semuanya bisa berkumpul bersama-sama ya Tuhan. Terima
terima kasih karena kami tahu Tuhan, setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi, itu bukan satu kebetulan Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini pun semua atas kehendak-Mu, semua atas kasih karunia-Mu, sehingga kami boleh berkumpul di sini Tuhan pada sore hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan memuji dan menyembah Engkau. Kami boleh saling sharing, kami boleh saling menguatkan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan daripada sebelumnya ya Tuhan. Biarlah kami jadi pribadi yang mau lebih lagi mengenal Engkau, lebih dekat lagi, mau mengerti apa yang Engkau ingini, apa yang Engkau inginkan dari kami untuk kami kerjakan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati puji-pujian kami dan sharing kami supaya bisa menjadi kekuatan dan berkat bagi semuanya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa yang jauh dari sempurna ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom buat ibu-ibu semuanya. Semuanya. Ya, ini juga bersama dengan Ronald seperti biasa. Pasangan yang juga manajer, yang juga pencipta lagu. Nanti kita juga sharing-sharing bersama dengan Ronald juga akan sharing. Seperti kita tahu ya ibu-ibu, sekarang ini dunia ini sedang mengalami hal yang memang tidak baik-baik saja. Dan pastinya semuanya juga seluruh dunia ini terkena dampaknya. Juga saya, bahkan mungkin ibu-ibu semuanya. Kalau ditanya apakah ada ketakutan? Pastinya iya. Pastinya ketakutan kapan ini akan berakhir, kapan semua ini akan kembali seperti semula. Tetapi di sini mungkin saya mau sharing apa yang Maria alami dan apa yang Maria lakukan. Itu biaya yang sangat besar gitu ya. Jadi setiap hari saya berdoa gitu sama Tuhan. Jadi respon yang saya ambil, sikap hati yang saya pilih adalah di dalam ketakutan saya memilih untuk tetap taat. Saya ubah menjadi ketaatan. Saya mau tetap taat sama Tuhan karena ketika saya khawatir, ketika saya ketakutan, dalam beberapa bulan ini juga saya nggak mendapatkan apa-apa gitu ibu-ibu gitu. Jadi saya taat untuk berdoa, taat untuk menyerukan nama Yesus setiap saat, di setiap menit. Saya selalu, oh Tuhan Yesus, Engkau kekuatan saya. Bahkan mungkin sampai saat ini saya belum melihat apa-apa, mungkin belum merasakan apa-apa, tapi saya tetap percaya bahwa Tuhan tetap bekerja dan Dia tidak pernah berhenti untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita semuanya ibu-ibu. Di dalam doa yang saya naikkan, menyerukan namanya, saat teduh bersama Dia, intim dengan Tuhan, maka saya memiliki sebuah pengharapan yang sangat kuat. Pastinya pengharapan itu timbul karena kita percaya karena kita mengenal Dia, kita mengenal siapa Allah kita yang kita percayai, siapa Allah kita yang kita harapkan. Kita tahu lewat firman-firman-Nya itu bisa menguatkan kita. Maka kita tahu perbuatan-perbuatan Tuhan, apapun yang Dia lakukan di dalam firman-Nya, segala hal yang luar biasa ibu-ibu semuanya, hal-hal yang menurut manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan sanggup lakukan. Itu yang menjadi kekuatan buat saya. Jadi kita harus tetap punya harapan, karena ketika kita putus asa itu bahaya sekali ibu-ibu. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan, kita jadi stres, malah kita bisa jadi sakit gitu. Tetapi ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, ketika kita percaya segala sesuatunya itu mungkin. Amin. Ya, nggak sampai di situ aja. Jadi saya juga berdoa pastinya, karena kalau kita lihat keadaan ini ya memang kenyataannya, faktanya memang ini terjadi gitu. Dan ini bukan hanya yang itu orang lain yang ngalamin, kita enggak, kita juga mengalami semua hal ini gitu. Jadi kalau dibilang ini berat ya pastinya berat gitu, karena ini kenyataannya seperti itu. Jadi kalau kedagingan kita sebenarnya agak kita memang harus benar-benar berdoa, karena kalau enggak kita bisa goyang gitu ibu-ibu, karena memang keadaan ini mengepres kita gitu kan, menekan kita gitu untuk punya kesempatan untuk kenyataannya memang aku nggak lihat apa-apa nih Tuhan, nggak percaya gitu. Tetapi dengan seperti itu, yang saya lakukan, saya terus berdoa, saya minta tuntunan dari Roh Kudus untuk memampukan saya, supaya saya bisa selalu berpikiran yang positif. Tuhan, tolong kasih saya pikiran positif, saya nggak mau ketakutan Tuhan, saya mau positif. Kasih saya apa Tuhan yang bisa saya lakukan yang positif. Ya puji Tuhan, ya Tuhan kasih
kasih banyak hal gitu untuk saya bisa melihat, untuk saya bisa syukuri. Walaupun sekarang mungkin saya nggak berlebihan gitu, tetapi Tuhan kasih saya untuk saya bisa membantu banyak orang gitu ya, dengan talenta yang Tuhan kasih ke Maria. Maria bisa nyanyi lewat online, lewat live streaming. Maria menyanyi, Maria bersama-sama teman-teman yang lain mengumpulkan dana untuk membantu APD di rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi memberi dalam kekurangan kita. Tuhan bilang ke Maria harus seperti itu, harus tetap baik, harus tetap positif. Bahkan ada beberapa yang DM banyak yang DM mengeluh stres, nggak ada kerjaan. Ibu-ibu juga banyak sekali yang putus pengharapan. Lalu ya saya bilang, ayo tetap berdoa, minta tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat hikmat. Kira-kira apa Tuhan yang bisa aku kembangkan lagi dari diriku? Pasti Tuhan kasih. Bahkan ada dari mereka juga yang mulai usaha kecil-kecilan gitu ya, dan Maria dengan senang hati Maria bilang ke mereka semuanya, kalau ibu-ibu punya usaha apapun, saya dengan senang hati membantu untuk mempromosikan di Instagram saya supaya jualannya ibu bisa laku tanpa membayar sepeser pun. Itu yang Tuhan taruh di hati Maria. Puji Tuhan. Jadi saya punya kegiatan yang positif, nggak hanya memikirkan. Saya minta sama Roh Kudus nggak hanya fokus sama masalah-masalah saya yang besar gitu, tapi saya boleh fokus sama apa sih yang Tuhan inginkan di dalam hidup saya. Karena saya tahu saya punya Tuhan yang dahsyat, saya punya Tuhan yang lebih besar dari setiap perkara-perkara saya. Amin. Dan puji Tuhan, saya juga minta sama Roh Kudus, Tuhan tolong kasih sukacita, kasih saya bisa mengucap syukur di dalam setiap keadaan. Dan ketika saya nggak bersungut-sungut, ketika saya nggak terus mikir-mikirin sedih dengan keadaan saya, terus saya bisa bersyukur, saya bisa melihat ternyata di dalam hal yang sekarang ini semua kita alami tidak baik sekalipun, ada kebaikan yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Ada satu lagu. Baca-baca dulu. Jadi oh ya, kata Ronald baca-baca dulu. Ya, disapa-sapa. Iya, halo semuanya. Ini aduh puji Tuhan banget. Seneng banget bisa ketemu sama para ladies kecintaan Tuhan di sini. Banyak banget yang Maria nggak bisa sebutin satu persatu. Halo, semoga nanti ada kesempatan ya, sehingga Tuhan izinkan kita bisa bersama-sama ya, berkumpul, memuji dan melayani Tuhan. Ya, jadi di dalam setiap pergumulan Maria di belakangan ini ya, Maria tuh lebih sering lagi intim sama Tuhan, saat teduh sama Tuhan. Dan Maria percaya ketika Maria menaikkan puji-pujian saat teduh dengan Tuhan tuh Maria dapat kekuatan gitu, kekuatan yang sangat besar ya. Karena Maria percaya ketika kita menaikkan puji-pujian, Maria percaya ada kuasa Tuhan di atas setiap puji-pujian yang kita naikkan. Amin. Dan ketika kuasa Tuhan itu turun, maka tidak ada satupun yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Nah, ini satu lagu yang Maria sangat terberkati sekali. Maria ingin mengajak semua ibu-ibu untuk menaikkan pujian ini bersama-sama ya. Judulnya Saat Indah. Ku berhadapan denganmu,
diam dalam bayu-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih. Ya, itu tadi ladies semuanya, ibu-ibu kecintaan Tuhan. Jadi sangat penting sekali untuk kita ya selalu punya hubungan intim dengan Tuhan, selalu punya saat teduh dengan Tuhan karena Dialah kekuatan kita. Mungkin sekarang saya persilakan Ronald untuk bisa sharing-sharing juga. Boleh ya ibu-ibu ya? Sharing dari Ronald. Mau main gitar? Saya nggak bisa main gitar, saya nyanyi aja. Ya. Shalom semuanya, ibu-ibu Shalom. yang dikasih Tuhan. Sangat senang sekali bisa bergabung dengan ibu-ibu di WOI Intercon. Kami berharap semuanya tetap semangat ya. Amin. Di dalam kondisi yang mungkin kurang stabil saat ini, dan saya rasa semua orang merasakan hal yang sama. Tapi yang berbeda dari orang lain di luar sana adalah bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya sedetik pun. Tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kita. Amin. Amin. Dia pasti pelihara hidup kita. Dia pasti menuntun hidup kita dalam keadaan seperti ini. Nah, saya mengajak kita untuk mau sharing sedikit firman Tuhan. Shalom buat semuanya yang sudah nyapa-nyapa. Shalom semuanya. Semoga semua bisa melihat di Alkitab masing-masing. Nah, mungkin ada yang punya handphone, bisa melihat di handphone lain mungkin. Karena ini mungkin dipakai buat lihat Instagram. Saya mengajak kita untuk membaca Roma 12 ayat yang ke-12. Mungkin Maria bisa bacain. Roma 12 ayat 12. Oke. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Iya, ini ayat yang sungguh luar biasa. Dituliskan buat kita sesuai dengan kondisi saat ini, bahwa kita semua ada di dalam pergumulan, ada di dalam kesesakan. Saya rasa semua orang punya pergumulan masing-masing, dan saat ini mungkin dari segi finansial, dari segi keluarga dan lain sebagainya, pekerjaan kita mungkin, dan ada banyak kesaksian-kesaksian. Bahkan dari beberapa teman saya di PHK, bahkan sebagai musician seperti saya dan teman-teman sudah tidak mendapat tempat lagi kecuali di online streaming, dan kemungkinan ini akan berlangsung cukup lama, seperti yang peneliti-peneliti bilang ya, dan banyak orang juga bilang bahwa kemungkinan besar keadaan ini akan semakin lama. Dan mungkin dunia tidak akan sama lagi seperti dulu. Hidup kita mungkin tidak akan sama lagi seperti dulu. Bahkan apapun yang kita lakukan mungkin tidak akan sama seperti dulu. Tidak mungkin sebebas dulu, gitu. Bahkan mungkin gereja-gereja sekarang pun tidak akan sama lagi seperti dulu. Karena ini menyangkut sesuatu yang tidak kelihatan ya. Kayak virus itu kita nggak bisa lihat. Tapi kita juga punya Tuhan yang tidak bisa kita lihat, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Amin. Firman Tuhan bilang, bersukacitalah dalam pengharapan. Sukacita itu sangat penting buat hidup kita, saudara. Kita bersukacita bukan karena keadaan kita sekarang, gitu loh ya. Kita bersyukur
Tapi kita tidak bersyukur untuk keadaan kita sekarang, untuk masalah kita sekarang, untuk pergumulan hidup sekarang gitu loh. Kita bersyukur karena kita punya Tuhan, kita punya penyertaan Tuhan, kita ada kasih Tuhan yang senantiasa menyertai hidup kita gitu. Saya rasa ada satu paradigma yang menurut saya kurang tepat untuk kita bersyukur. Kadang-kadang kita berkata bahwa kita harus bersyukur masih bisa makan hari ini. Banyak orang yang nggak bisa makan gitu loh. Kita bersyukur kita masih punya pakaian, kita masih punya tempat tinggal. Ada orang yang nggak punya tempat tinggal. Nah, saya merasa bahwa ini paradigma yang salah, karena kita bersyukur di atas penderitaan orang lain gitu. Kita tidak boleh bersyukur di atas penderitaan orang lain, bahkan di atas penderitaan kita sendiri. Saya tidak akan mengucap syukur, wah saya dapat masalah nih, saya mengucap syukur untuk masalah yang saya hadapi. Misalnya masalah saya dirampok atau dijamret atau di apa gitu. Enggak, saya tidak mengucap syukur. Tepatnya saya lebih mengucap syukur karena saya punya Tuhan yang tetap melindungi hidup saya, Tuhan yang tetap pelihara hidup saya. Karena dasar ucapan syukur saya ada pada Tuhan kita Yesus Kristus, bukan pada masalah yang kita hadapi gitu. Penyertaan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita adalah kita harus tetap bersyukur karena ada pengharapan di dalam ucapan syukur, di dalam sukacita yang kita punya. Ada mujizat di dalam ucapan syukur. Seperti lagu yang Maria nyanyikan ya, mujizat dalam bersyukur, dan kebetulan saya juga menulis lagu itu. Lagu itu sangat luar biasa. Satu statement yang ada pada saat menciptakan lagu itu adalah kita harus tetap bersyukur karena ada mujizat dalam ucapan syukur gitu. Nah, apa artinya kita bersabar dalam kesesakan? Firman Tuhan bilang, sabarlah dalam kesesakan. Nah, sabar ini berhubungan dengan menunggu waktu Tuhan. Menunggu waktu Tuhan, bukan waktu kita gitu. Dalam Mazmur 25 ayat 3a berkata bahwa semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Daud berkata, semua orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan mendapatkan malu. Gitu loh. Karena itulah Tuhan kita, saudara. Dia tidak akan mempermalukan anak-anaknya. Amin. Nah, karena apa? Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, seperti yang saudara tahu bahwa Tuhan itu baik, dan Dia hanya bisa melakukan hal yang baik dalam hidup saudara. Katakan amin. Tuhan itu baik. Kita selalu berkata, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dan percayalah bahwa Dia hanya bisa melakukan hal yang baik dalam hidup saudara. Amin. Amin. Kalaupun ada sesuatu kemalangan yang menimpa saudara, mungkin itu seizin Tuhan, tapi itu bukan dari Tuhan. Sama seperti cerita Ayub, seorang yang saleh pada zaman itu. Tapi dia mempunyai keluarga yang, anak-anak yang saya rasa tidak saleh ya. Tidak saleh seperti dirinya, karena anak-anaknya suka pesta pora dan lain sebagainya. Dan Ayub harus bangun pagi-pagi untuk minta pengampunan dari Tuhan. Kalau anak-anaknya itu waktu pesta sudah menghujat Tuhan dan melakukan dosa. Jadi yang saleh di sini, di keluarga Ayub, adalah Ayub. Ya. Dan datanglah iblis kepada Tuhan dan berkata, ya dia memang saleh karena dia punya kekayaan, dia punya keluarga yang luar biasa. Ya. Tapi coba kalau itu diambil daripadanya. Gitu. Kemudian Tuhan mengizinkan, tapi itu bukan dari Tuhan, itu dari iblis. Ya. Mungkin ada hal-hal yang bukan dari iblis, tapi dalam kasus Ayub, ya itu dari iblis. Tapi Tuhan mengizinkan. Tapi Tuhan bilang, tapi jangan ambil nyawanya, karena dia adalah orang yang saleh, gitu. Nah, kemudian iblis melakukan seperti apa yang dia mau kepada Ayub. Dia mengambil semua hartanya, dia mengambil keluarganya, dan kemudian dia datang kepada Tuhan, lihat, saya sudah melakukan hal yang seperti itu. Tapi apa? Ayub tidak menghujat Tuhan. Ayub tidak menghujat Tuhan, tapi ada satu pemahaman yang saya rasa agak kurang tepat, bahwa Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil.
Nah, saudaraku, konsep seperti ini menurut saya agak kurang tepat. Kenapa? Karena di ayat terakhir Ayub menyesal akan semua perkataannya, yang berkata bahwa Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian ada banyak perkataan-perkataan Ayub yang salah tentang Tuhan, tapi dia tidak menghujat Tuhan, cuma dia mempunyai pemahaman yang salah tentang Tuhan. Misalnya dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kemudian dia berkata waktu istrinya menghina dia, istrinya berkata, tinggalkanlah Tuhanmu yang sudah memberi ini semua. Kemudian Ayub berkata bahwa mengapa engkau hanya menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Saya mau berkata, ini pemahaman Ayub yang salah, bahwa Tuhan bisa memberi hal yang baik, tapi dia bisa memberi hal yang buruk. Enggak, saudara. Seperti yang katakan tadi. Saya katakan tadi bahwa Tuhan itu baik dan dia dalam hidup saudara dan saya. Tuhan adalah Tuhan yang memberi. Ya. Tuhan yang mempercukupkan. Oh, Farafa, saya rasa dalam nama istilah Tuhan yang adalah Tuhan yang memberi. Dan pada saat dia memberi itu pada saudara, itu akan tetap menjadi bagian kepada saudara. Dia memberikan hidup, bukan hanya sekedar hidup sesuatu. Dia tetap memberikan itu buat saudara. Amin. Pada saat suatu hebat itu dari Tuhan, dan saudara harus menjaga itu dari Tuhan. Tapi pada saat keadaan yang buruk menimpa pada pribadinya Tuhan, bahwa Tuhan itu tetap baik, dan itu ada saudara, bukan karena keadaan baik atau buruknya keadaan saudara. Tuhan, amin. Hanya apa? Hanya kita perlu menjaga iman, kita perlu menjaga pengharapan kita. Pada saat kita bersuka cita, ada imunitas tubuh kita pasti meningkat. Pada saat kita bersyukur, imunitas kita itu akan meningkat, saudara. Katakan bahwa kita harus tetap bersuka cita, ya, karena sukacita itu menyembuhkan, saudara. Sukacita itu memulihkan. Kita bersuka cita, kita bersyukur. Ingat, bukan karena keadaan yang baik atau buruk dalam hidup kita, tapi karena Tuhan selalu baik dalam hidup saudara. Amin. Dan itu yang sangat luar biasa. Coba mari kita baca di Ayub, ya. Ayub yang bagian terakhir. Ayub yang di bagian terakhir. Sebentar ya, saya lihat. Ayub 42. Ayub 42. Ayat 1 berkata, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian, aku telah bercerita tentang hal-hal yang ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Ayub berkata apa? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tentang Tuhan. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku yang sebelum-sebelumnya, ya. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jadi dia salah menafsirkan tentang Tuhan gitu. Salah apa ya? Salah sangka tentang Tuhan. Bahwa kalau saudara baca di Ayub, ada di Ayub 30 ayat 21. Ayub berkata Tuhan kejam. Ayub 24 ayat 12, dia berkata bahwa Tuhan tidak menjawab doa manusia. Ayat pasal 14 ayat 19 dikatakan Tuhan menghancurkan harapan manusia. Nah, itu adalah konsep-konsep yang sali oleh Ayub. Sama seperti yang disesali juga ayat-ayat yang kayak Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, atau mengapa kita nggak baik, kita nggak terima dari Tuhan. Itu adalah konsep-konsep Tuhanan yang salah. Dan Tuhan kata apa? Di ayatnya yang ke-7, setelah Tuhan mengucapkan firman itu,
pada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, perkataan apa sampai ayatnya yang ke-6? Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Di ayat yang kedua, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan dalam hidup saudara tidak akan pernah gagal. Amin. Saudara. Amin. Dan Tuhan tidak akan memberikan hal yang buruk dalam hidup saudara. Yes. Tuhan tidak akan mengambil sesuatu yang penting dalam hidup saudara. Kalaupun ada seseorang yang meninggalkan kita kepada Tuhan, ya, atau meninggal lah, itu Tuhan tidak mengambil saudara, tapi dia mendapatkan tempat kehidupan yang sebenarnya, gitu loh. Jadi itu bukan termasuk mengambil sebenarnya. Itu memberi, malah memberi kehidupan yang kekal buat orang yang saudara. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup saudara. Nah, maka dari itu mari kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, karena Tuhan pasti setia. Bahkan dalam keadaan kita tidak setia sekalipun. Memang keadaan sekarang berat saudara. Banyak penghasilan juga yang menurun, kebanyakan finansial ya, dan lain sebagainya. Pekerjaan bisnis menurun dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan berkata apa tadi? Waktu kita baca di Roma 12 ayat 12 tadi, bahwa sabarlah dalam kesesakan, sabarlah menunggu waktu Tuhan, sabarlah karena Tuhan punya waktu yang terbaik buat hidup saudara. Saat ini yang kita jaga adalah kesehatan kita, dan minta hikmat dari saudara lakukan. Misalnya bisnis saudara mungkin berubah, pekerjaan saudara mungkin saudara harus mencari sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Kudus adalah sumber hikmat. Jadi waktu saudara hidup bersama dengan Roh Kudus, maka Dia akan memberikan hikmat yang luar biasa buat kita anak-anak Tuhan. Amin. Amin. Jangan takut akan hari esok. Kita hidup untuk hari ini, kita boleh melakukan rencana-rencana yang luar biasa di hari esok, tapi ingat, dari semua itu rencana Tuhan yang pasti terjadi dalam hidup saudara. Amin. Rencana kita bukan rencana Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Yang rancangan yang paling terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin. Saya rasa sharingnya kayak seperti itu aja. Mari ya. Dan mungkin saudara, ya, seperti di Roma 12 ayat 12 berkata, dan bertekunlah berdoa. Ya. Waktu kita melihat belum ada perubahan, mari kita tidak jemu-jemu untuk terus berdoa. Terus berdoa. Waktu kita tidak melakukan apa-apa di rumah, mari kita mengambil waktu-waktu itu untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mengapa? Seperti Ayub, saudara, dia berkata, hanya lewat perkataan orang saja aku telah mengenal engkau, tapi sekarang dengan mataku sendiri aku telah melihat engkau. Ayub adalah orang yang saleh. Semua Taurat Tuhan, semua dilakukan, saudara. Tapi dia tidak benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, ya, saya rasa. Karena dia mengakuinya di ayat terakhir, maka sekarang baru mataku terbuka, sama seperti lagu tadi, saudara. Mata kita menjadi terbuka dalam kesesakan. Kita bisa melihat siapa Tuhan kita sebenarnya. Waktu saudara hidup baik-baik saja, saudara tidak akan mempunyai pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Jadi justru di saat-saat seperti ini, Tuhan melihat iman saudara. Saudara, kita disebut sebagai orang-orang percaya. Maka yang pada kita adalah, apakah engkau percaya? Karena kita disebut orang-orang percaya. Waktu Tuhan menyembuhkan orang, Tuhan melakukan mujizat, yang Tuhan tanya adalah, dan apakah engkau percaya? Saudara. Makanya orang-orang percaya. Apa? Itu pertanyaannya. Mengapa percaya kepada suatu pribadi yang tidak akan pernah berdosa, saudara? Amin. Yang luar biasa, dia tidak akan pernah. Dia bisa diandalkan, dia
kita. Jadi, saudaraku, ya, Amin. pertolongan seisi dunia, Dia yang punya alam semesta, pengharapan kita, pertolongan kita ada di seperti itu, saudara. Dan terima ini menjadi rema dalam untuk menjadi kekuatan Tuhan melakukan Tuhan Amin. dalam hidup. Ya. Nah, ini waktunya tinggal 15 menit. Soalnya takutnya nanti kalau kita kan satu jam dia soalnya mati sendiri. Ya tinggal 10 menit. Takutnya nanti pasnya. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yes. Ibu-ibu yang mereka berada saat ini, percaya Tuhan ada di sana bersama-sama dengan mereka. Amin. Roh Kudus ada di hati mereka untuk menjelaskan firman-Mu yang sungguh luar. Tuhan yang baik, Engkau pasti melakukan yang baik dalam hidup kami, Tuhan. Amin. Tidak ada yang buruk dalam hidup kami yang Engkau lakukan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau luar biasa dalam hidup kami. Pertolongan kami ada dari Tuhan, dan kami serahkan hidup kami dari pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya apapun yang kami kerjakan pasti berhasil di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini satu lagu yang kita berdua sangat. I believe, aku percaya sama Tuhan karena Dialah way maker, Dialah jalan bagi kita, Dia pembuka jalan bagi kita. Yesus adalah miracle worker, Dialah mujizat itu sendiri, keeper, Tuhan yang selalu ingat. Dan Dia adalah ini, even when I don't see it working, even when I, tapi tetap percaya He working for us. Amin. Oh ya, sambil kita tiba-tiba mati ya, sampai ketemu lagi. Oh iya. You are here in me. I would worship you. Yes, Lord. I would wait. My God, who you are, say we go, we maker, promise is who you are. Are here, I worship you, I will worship you. I will worship you. I worship you. Are here, I serve. I worship you. You are here.
that why you are way maker, miracle light in the darkness. That is who you maker, way maker, miracle worker. Promise, my God, that is who way maker, miracle worker, light in my God, that you are. That is who you are. Yeah. That is who you are. You are. That's love. That is who you are. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you never stop. You never stop working. You never stop working. You working. Even when I know you never stop. You never stop. You never stop. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that way me. That is who you are. Light in the darkness, who you are. You are. Did you work it? Okay. You never stop. Even when did you work it? You never, even when I don't see it, you work it. Stop working. You never stop working. I believe in you, Jesus. Aku percaya. Yes, Lord. That is who you are. That is who you are. That is who you are. 'Cause you are our God, Lord. That is who. Masih bisa menyapa semuanya. Tuhan ya, ini yang Aca, Dono, Len, Yusin, Shirley sama Sansa. Ini. Oke, sampai berjumpa di lain kesempatan. Sekali lagi percaya, tetap